Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Nah kemudian saya jawab ketika itu bahwa sebetulnya manusia diciptakan oleh Allah itu sebetulnya hanya untuk satu tujuan. Satu tujuannya apa? Allah menciptakan manusia itu hanya untuk Muhammad sebetulnya. Ini mau menindaklanjuti mengenai masalah pemahaman-pemahaman yang sering saya baca baik di TV maupun di dalam HP, di Google dan sebagainya, itu mengenai masalah tentang Nur Muhammad, Roh Muhammad, Muhammad, sampai dilagu-lagukan. Apa sih makna sebenarnya ketiga kalimat itu? Apakah sama atau ada perbedaannya nih? Muhammad, Roh Muhammad dan Nur Muhammad itu berbeda artinya, tapi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi istilah masing-masing yang ada di dalam kesatuan itu berbeda-beda. Nah ini ada kaitannya dengan keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ada kaitannya. Makanya ini perlu saya sampaikan di awal agar gampang memahami keterangan berikutnya. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan? Ya, kenapa nggak bisa digambarkan itu? Karena Nabi Muhammad itu disimbolkan untuk menyampaikan sebuah kenikmatan-kenikmatan atau kenyamanan-kenyamanan di dalam hidup manusia itu. Makanya Nabi Muhammad itu dibilang atau dikatakan Rasul penutup atau Rasul yang paling terakhir. Nah, kalau kita menggunakan logika kita, kenapa Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir? Rasul penutup dari beberapa nabi yang sudah jadi pendahulunya. Nah, karena Rasulullah Muhammad ini disimbolkan untuk menggambarkan kenikmatan yang dimiliki oleh manusia. Ya, yang diajarkan adalah agama Islam, agama yang selamat, yang bisa membawa manusianya punya rasa nikmat yang luar biasa ketika manusianya benar-benar jadi umat Muhammad. Ini sebetulnya luas. Pengertiannya nanti ini luas. Nah, oleh karena Nabi Muhammad ada itu menuntunkan umat manusia tentang kenikmatan-kenikmatan hidup. Maka Nabi Muhammad itu sebetulnya mengarah ke soal ayam tentrem awake dhewe niki, atau kenyamanan dan ketentraman hidup kita. Jadi kalau kita itu ingin menggambarkan kenikmatan yang baru kita dapatkan, ini contohnya begitu. Kan kita nggak bisa menggambarkan, nggak bisa digambarkan misalkan habis makan enak. Lah terus nikmat atau rasa yang nyaman, rasa yang enak ini bagaimana menggambarkan? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa digambarkan. Nggak bisa. Cuma rasa aja yang Cuma rasa nikmat. Iya. Jadi rasa ini kan nggak bisa digambarkan. Jadi oleh karena itulah, karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yang membuat ketentraman, kenyamanan, kenikmatan hidup umat manusia di muka bumi ini, maka Rasulullah nggak bisa digambar. Habis minum yang lezat, habis makan yang lezat-lezat juga, bagaimana kita menggambarkan kenikmatan yang kita dapatkan dari makanan itu. Misal yang muda-muda ini, ada seorang gadis yang cantik, memandangnya sampai tidak berkedip, di situ ada kenikmatan juga kan. Terus bagaimana menggambarkan kenikmatan yang didapatkan? Iya. Nggak bisa. Lah oleh karena itulah
sosok Nabi Muhammad ya secara fisik itu nggak bisa digambarkan karena disesuaikan dengan ajaran-ajarannya, ajaran yang selamat yang membawa kenikmatan hidup manusia. Nah kemudian dibilang bahwa Rasul atau Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir. Nah oleh karena Nabi Muhammad mengajarkan keselamatan menuju kenikmatan hidup manusia, maka kalau kita berpikir apa ada di atasnya kenikmatan yang dimiliki manusia itu levelnya? Tidak ada. Tidak ada, ya, nggak ada. Tidak ada. Misalkan orang bekerja sampai berpanas-panasan untuk nyari apa? Nyari duit. Kalau sudah dapat duit untuk beli makanan-makanan yang enak, makanan-makanan enak ini memunculkan rasa nikmat juga. Berdagang juga begitu. Kalau sudah dapat untung, dibelikan makanan juga akan kita bisa merasakan kenikmatan. Dan apapun yang ada kaitannya dengan kegiatan manusia ini di titik akhirnya atau destinasinya masalah kenikmatan hidup. Ya kita mungkin beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita bisa melakukan dengan baik itu saja loh sudah nikmat. Sudah tenang. Sudah tenang. Iya. Sehingga tidak bisa digambarkan. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan karena disesuaikan dengan misi yang beliau bawa untuk memberikan petunjuk atau jalan ke keselamatan. Dari keselamatan itu kemudian semua umat yang menganutnya maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya. Nah, di situ loh sebetulnya itu. Jadi kan sudah benar. Manusia hidup itu kalau sudah nyaman, damai, aman, tentram, apa ada di atasnya? Sudah nggak ada. Iya. Orang korupsi itu juga maunya kepingin Tenang ya. kenyamanan hidupnya juga kok. Iya, Ya kalau uangnya berlimpah, kepingin apapun juga juga bisa terlaksana, bisa terwujud, bisa mendapatkan kenikmatan juga. Nah, tapi itu kategori kenikmatan yang salah, tata cara mendapatkannya atau tata cara mengamalkannya dari tuntunan itu. Nanti berasumsi saya menyampaikan kalau korupsi itu dalam rangka mencari kenikmatan. Ini nanti salah paham gitu loh maksudnya. Jangan sampai salah paham. Makanya kalau kita berbincang kenikmatan itu kan ada kenikmatan sesaat dan ada kenikmatan yang berlangsung lama. Nah, misal orang menipu orang lain kemudian mendapatkan uang, nah, terus kemudian untuk membeli makanan atau untuk keperluan yang lain. Apakah itu bisa memunculkan kenikmatan? Bisa. Tapi kenikmatan yang semu atau kenikmatan yang sesaat. Setelah merasakan kenikmatan atau di tengah-tengah menikmati sesuatu itu, maka akan terbersit. Pasti kalau ketahuan misalnya begitu, pasti akan ada masalah. Jadi kenikmatannya itu hanya sementara saja. Semu berarti ya? Berarti semu. Ini tadi pengertian pengantarnya seperti itu. Makanya ada istilah juga yang dari teman-teman yang bertanya dulu sebetulnya bertanya begini. Sebetulnya hidup kita itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk apa Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Ini kan pertanyaan yang sangat keren itu. Iya. Kok kadangkala manusia diciptakan oleh Allah itu kok hanya kesusahan, kemelaratan, di dalam penderitaan lah. Apakah memang Allah itu menciptakan manusia itu untuk menderita? Sampai ada yang bertanya seperti itu. Karena kan masing-masing manusia, masing-masing kita ini kan punya pengalaman pribadi, punya visi dan misinya beda mungkin. Tanya soal seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebetulnya untuk apa? Ya masuk akal juga mempertanyakan itu. Ya masa sih hidup saya selama ini kok nggak seperti yang lain? Yang lain nampak indah betul perjalanan hidupnya, tapi kok saya masih tetap saja sengsara.
Padahal saya juga sudah menjalankan perintahnya. perintah-perintahnya. Nah, ini pertanyaan keren sebetulnya. Jadi pertanyaan menggelidik tapi masuk akal. Nah, kemudian saya jawab ketika itu bahwa sebetulnya manusia diciptakan oleh Allah itu sebetulnya hanya untuk satu tujuan. Satu tujuannya apa? Allah menciptakan manusia itu hanya untuk Muhammad sebetulnya. Untuk mendapatkan nikmat nih. Nah, Tujuannya poinnya. jadi poinnya Iya. apapun yang dikerjakan manusia, apapun yang dilaksanakan manusia, apapun yang ditujukan manusia, sadar atau tidak sadar, sebetulnya hidup manusia itu hanya untuk Muhammad. Orang yang berumah tangga nyari istri atau nyari suami untuk apa? Untuk Muhammad. Untuk Muhammad. Orang makan enak untuk apa? Untuk Muhammad. Orang bahkan manusia ini beribadah kepada Tuhan untuk siapa? Untuk Muhammad juga. Loh, nyatanya kalau nggak melaksanakan ibadah itu merasa berdosa kok. Iya. Sehingga kenyamanan pikiran dan Terganggu, hatinya terganggu atau berkurang karena belum melaksanakan perintah Tuhan. Sampai orang maling ngerampok itu sebetulnya itu untuk apa? Ya untuk urusan Muhammad juga. Artinya Muhammad yang sesaat. Nah kok kenapa seperti itu? Nah, Muhammad itu sebetulnya kan kebetulan bahasa Jawa kuno ini kan ada mirip-miripnya dengan bahasa Asia di seluruh Asia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang terdahulu, moha itu mo itu menyatu, ha atau urip atau hidup, mat itu kenikmatan, kenyamanan yang kita miliki ini. Jadi sebetulnya istilah Muhammad itu kan menyatanya hidup dengan kenikmatan yang kita miliki. Berarti itu arti sebenarnya Muhammad. Arti yang sebenarnya Muhammad itu seperti itu. Jadi Muhammad itu kan sebetulnya kan bukan nama orang, bukan nama manusia. Dan sampai detik ini nama asli Nabi Muhammad, katakanlah nama asli atau nama kecil kan belum ada yang mengetahuinya. Ya mungkin saya secara pribadi yang nggak tahu, orang lain tahu. Ya tidak ada masalah. Nggak ada manusia yang punya pengetahuan yang sempurna, itu tidak ada. Pasti banyak kekurangan di sana sini. Sejauh pengetahuan saya, dan ini pendapat saya pribadi, nama asli Nabi Muhammad itu loh belum pernah menemukannya saya. Ya mungkin ngopi saya yang kurang jauh bisa jadikan, atau pengalaman saya secara pribadi itu masih belum luas. Nah, ini kan saya berusaha untuk bisa menjawabnya pertanyaan itu tadi sebatas sepengetahuan saya saja sebetulnya. Jadi arti daripada Muhammad itu menyatunya kenikmatan di dalam hidup kita. Jadi sebetulnya bukan, kalau menurut saya itu bukan nama Nabi. Tapi karena misi yang dibawa ini menunjukkan keselamatan dan kenikmatan yang dimiliki manusia. Bahkan harus dimiliki semua makhluk hidup di alam nyata ini. Maka kemudian muncullah nama Nabi Muhammad. Ya, pernah dulu saya membaca dan bertanya juga, nama asli Nabi Muhammad itu siapa? Saya sendiri juga belum menemukannya. Ya itu tadi mungkin kurang jauh belajarnya saya ini, mungkin kurang jauh. Makanya ini nanti perbincangan ini kalau ada salah dan keliru, anggap saja ini opini pribadi saya. Kalau ada kesalahan, kan kesalahan saya pribadi. Iya kan? Nah ini saya tidak ada niat menyinggung siapapun atau merendahkan siapapun apalagi. Jadi sebatas pengetahuan saya secara pribadi.
ada yang ada di dalam sebuah cerita itu nama kecil, panggilan kecil ya, bukan nama kecil, panggilan kecilnya kan Ahmad. Ahmad dia. Padahal Ahmad itu anak yang disayang, istilah anak yang disayang. Nah kalau bahasa Jawa, anak yang disayang itu dipanggil Trole. Terus kalau anak-anak yang disayangi di komunitas Bali sana, Gus. Bagus maksudnya itu. Nah kemudian ada lagi di suku-suku yang lain kan ya punya panggilan anak-anak laki-laki yang disayangi kan semua punya. Nah, nama asli Muhammad itu sendiri itu saya loh, ini sekali lagi saya secara pribadi. Saya belum pernah menemukannya juga. Ya, tadi itu kan tentang Muhammadnya sudah dibahas. Tentang Nur Muhammad. Nah, ini kalau masalah pengantar biar gampang mengerti tentang Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad ini. Nah, ini yang sudah saya sampaikan ini tadi bisa memahami apa enggak? Nah, itu. Sudah masuk lah ini ya. Nah. Karena memang nama kecilnya Nabi Muhammad kan belum ada memang di dalam ini, hanya bekal Al-Amin. Iya makanya itu. Makanya saya ulangi lagi. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan? Ini yang menurut beberapa orang bahwa Nabi Muhammad nggak bisa digambarkan ini karena takut didewakan atau takut malah menyembah gambar Nabi Muhammad. Sebetulnya kan tidak begitu. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan tuntunan agama yang bisa membuat umat manusia atau yang mengikutinya menemukan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Nah, maka Nabi Muhammad tidak bisa digambar. Nah, kemudian ini saya potong dari sini. Saya potong. Artinya pembahasan Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad ini terlepas daripada Nabi Muhammad secara sosok. Tapi Muhammad secara rasa. Biar ada sekatannya di sini. Nanti kalau nggak tak sekat ini nanti ya kebetulan yang hadir di sini mungkin bisa mengerti atau paham dengan yang saya sampaikan karena kan sudah sering ngobrol arahnya kemana, maksudnya apa. Nah kan sudah sedikit banyak sering mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi ini saya bincang Muhammad tapi tidak secara sosok. Tidak secara sosok, tapi masuk ke dalam ranahnya rasa. Muhammad itu menyatunya hidup yang terasa nikmat. Berarti Muhammad itu sebetulnya rasa yang kita miliki. Untuk menyebut rasa, ayam tentrem, aman, nyaman, damai kita itu loh sebetulnya masuk ke dalam rasa yang dimaksud Muhammad itu. Nah sekarang saya tanya, jadi kenikmatan-kenikmatan yang saya jadikan mukodimah itu tadi, seandainya sampean bertiga ini setelah makan enak bisa tidak menggambar? Nggak bisa. Hanya merasa aja. Ya, karena ini manifestasi daripada rasa. Bagaimana kita menggambarkannya? Nah, itu Muhammad adalah rasa nikmat yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya yang dimiliki kenikmatan itu. Makanya Nur Muhammad. Yang paling nampak, yang bisa semua orang melihat penampakan Nur Muhammad. Sebetulnya semua manusia bisa melihat penampakan Nur Muhammad itu. Ini pemaknaan atau penampakan Nur Muhammad yang paling dasar. Nah, saya kasih contoh. Kenapa kok setiap manusia itu mampu melihat Nur Muhammad, tapi masih dalam tahap dasar? Seandainya jenengan ini punya uang 1 miliar. Ya. Atau kalaupun enggak 1 miliar, mendapatkan sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan jenengan. Pasti yang mendapatkan rezeki seperti itu, pasti sudah lain. Ngomongnya enak, berbunga-bunga, cahaya mukanya berbunga-bunga. Iya.
Nah, itulah penampakan Nur Muhammad secara dasar. Nur Muhammad yang sudah terpendar atau terpencar ke dalam tubuh manusianya. Kok senyum-senyum sendiri baru dapat rezeki nomplok ya? Nah, contohnya begitu. Pasti sudah lain. Cahaya mukanya juga cerah, kemana pergi tebar pesona. Nah, itulah berarti ya gambarannya. Gambarannya seperti itu yang masuk ke dalam fisik dan jasadnya manusia. Nah, manusia itu kalau Nur Muhammadnya full, jalannya juga beda kok. Karena kepedeannya juga beda. Ya coba pas duitnya habis nyari kerja susah. Nah, jadinya ya layu, alum, ya kan? Ya, berarti dia sedang, Nur Muhammadnya sedang redup, tenggelam, tenggelam. Nah, sama seperti itu sebetulnya. Simple pengertian Muhammad. Nah, tadi apa? Nur Muhammad. Nah, sekarang roh Muhammadnya. Nah, roh Muhammad itu karena ada rasa, pasti ada rohnya. Makanya roh dan rasa ini tidak bisa dipisahkan. Ada pembahasan roh dan rohso. Ini rohnya itu yang menguasai, rohso ini tadi, atau roh itu yang menguasai rasa. Makanya ada Muhammad rasanya. Rasa nikmat itu menimbulkan atau mempunyai aura. Lah, aura dan rasa ini ada yang menguasai, namanya roh Muhammad. Ini kan sudah komplit, tiga tapi dalam satu kesatuan. Nah, ini saya ulangi. Muhammad rasanya, Nur Muhammad cahayanya yang berbunga-bunga itu tadi, kemudian roh Muhammad ini yang mengembalakan atau yang menguasai rasa dan nur Muhammad. Berarti satu kesatuan. Satu kesatuan yang di dalamnya ada tiga unsur. Nah, ini sekali lagi, ini sudah saya batasi loh ya, jangan sampai salah paham loh ini nanti ya, jangan sampai salah paham. Muhammad yang saya sampaikan ini tadi, ini yang barusan ini tadi, tidak ada kaitannya dengan sosok, tapi ada kaitannya dengan roh, roso, dan nur Muhammad. Beda berarti gimana? Iya, beda. Ini kalau bicara tentang Muhammad yang bukan nabi. Bukan nabi secara sosok, tapi ini adalah bagian yang dianjurkan. Destinasi dari pembelajaran agama itu sebetulnya kayak seperti ini. Berarti bisa sudah membedakan ini gimana? Nah, itu harus tahu bedanya. Nah, makanya ketika jenengan yang masih muda dulu, ketika ketemu cewek cantik yang mau dijadikan istri, pasti senyum-senyum. Nur Muhammad keluar. Wih, atau iya kan? Nur Muhammadnya keluar. Nah, kemudian berumah tangga, menikah kemudian berumah tangga, kemudian punya anak. Ya, punya anak, punya keturunan. Ini sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan. Dari berbunga-bunganya ketemu lawan jenis, ya toh? Ya. Saling berkedip matanya, di situ adalah Nur Muhammad. Saling terpaut atau saling tertarik antara laki-laki dan perempuan, karena saling nyaman. Nah, kenyamanan ini kan Muhammad karena nyaman ketemu seorang cewek yang kita idam-idamkan, makanya ya berbinar-binar. Nah, itu Nur Muhammadnya. Makanya Nur Muhammad itu tidak bisa digambarkan juga keindahannya. Sudah warnanya bunga yang ada, yang pernah kita lihat aja sudah berapa warna. Kalau misal dijadikan satu, itu masih kalah indah. Ya nggak bisa. Pokoknya warna-warni indah sekali. Nah, itulah Nur Muhammadnya. Nah, kemudian kembali ke masalah Muhammad, Nur Muhammad. Nah, ini pelan-pelan, harus memahaminya pelan-pelan. Saya menyampaikannya juga akan pelan-pelan juga, biar tidak tersalah tafsir. Karena manusia punya Nur Muhammad, Roh Muhammad. Muhammad inilah pada akhirnya berpasang-pasangan. Setelah berpasang-pasangan artinya menikah dengan sah. Kemudian lahirlah keturunan. Ini jadinya umat
Muhammad. Karena lahir dari rasa nikmat, cahaya nikmat, dan roh yang menguasai cahaya dan rasa itu sendiri. Akhirnya kita punya keturunan. Yang dikatakan umat Muhammad. Umat Muhammad. Jadi sebetulnya umat Muhammad itu adalah umat yang selalu di dalam terapan hidupnya berdasarkan Muhammad, berdasarkan kenyamanan dan kehidupan kita. Tidak ada paksaan di sana. Nah, kemudian lagi ketika ingin memberikan sesuatu kepada orang lain juga berdasarkan kenikmatan. Artinya membantu orang yang membutuhkan, yang awalnya tidak mampu jadi terbantu. Misalkan ada orang yang lagi kelaparan, dengan Muhammad juga, dengan kenikmatan juga. Artinya kalau kita mengasihkan atau memberikan sesuatu ke orang lain dengan Muhammad, maka dengan kasih sayang, dengan sebuah kenyamanan. Nah, kalau kita memberikan sesuatu orang dengan nyaman, kan akan memunculkan juga orang itu menerima dengan nyaman juga. Enggak, ini kamu tak kasih, ya. Tak kasih uang 100.000. Nanti kalau punya uang kembali. Nah, ini kan sudah nggak punya nyaman, sudah hari ini aja nggak punya duit untuk beli makan. Ya, berarti kan tidak dengan kenyamanan. Bekerja juga begitu kok kayaknya. Kalau kita bekerja dengan asik, nyaman, ya cepat selesai kok. Enggak kok kerja sambil agak sedikit kesel gitu. Oh iya toh, dipualu duang orang enggak malah betul malah rusak. Kalau enggak gitu salah bautnya. Kalau enggak gitu salah murnya. Berarti kan apapun yang ada kaitannya dengan kehidupan kita ini kan enggak bisa lepas dengan Muhammad. Ini sekali lagi saya bilang ini Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad ini saya batasi tidak ke arah secara sosok loh ya. Nah, kalau karena Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad itu kita pada akhirnya berpasang-pasangan dan punya anak, artinya apa? Artinya yang punya anak, punya keturunan, punya anak makhluk hidup yang lain itu juga karena Muhammad, Nur Muhammad, Roh Muhammad. Berarti kambing pun punya, hewan pun juga punya rasa itu. Berarti setiap makhluk hidup. Ya, luar biasa bukan? Ajarannya Kanjeng Nabi atau junjungan kita ini luar biasa. Bisa menerjemahkan, bisa menyampaikan dengan tepat, ya, dan terposisi di posisi Rasul yang paling terakhir tentang kenikmatan yang dimiliki makhluk hidup semua. Jadi Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad itu bukan miliknya manusia, manusia nggak boleh ego. Kalau misalkan hewan itu nggak punya Muhammad, ya nggak ada itu keturunannya. Kalau ayam nggak ada nggak ada anak ayam, nggak bertelur, sudah musnah dari dulu. Sapi ya nggak akan bisa beranak karena nggak ada Muhammad, nggak ada rohnya. Kalau ayam saja kadang kalau ketemu betinanya itu mengeluarkan pesonanya, apa itu namanya itu? Ngerei. Tahu ngerei? Iya. Mutarin. Iya, diputarin betinanya itu kan. Nah, itu kan perempuannya dalam rangka saling tertarik memancarkan Nur Muhammadnya masing-masing. Nggak, luar biasa bukan sebetulnya? Simpel luar biasa yang tidak terpikirkan oleh kita, sebetulnya nggak memerlukan akal yang terlalu dalam sebetulnya. Pokoknya akalnya sehat, akalnya waras saja sudah bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Jadi Muhammad, Roh Muhammad, Nur Muhammad itu tidak hanya miliknya manusia, tapi miliknya semua makhluk hidup. Nah, ini sarinya di sini nih. Ya mungkin ada yang ditanyakan, kira-kira ditanyakan apa yang ada kaitannya dengan ini tadi. Saya kira sudah cukup, sudah jelas pembagiannya Muhammad, Nur Muhammad, Roh Muhammad itu sudah jelas sekali itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi. Ya. Amin, amin. Jika demikian, saya cukupkan terlebih dahulu. Sekali lagi saya minta maaf dengan yang hadir di sini apabila ada sesuatu yang menyinggung perasaan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan semua orang.
tidak ada niat yang tidak baik yang saya sampaikan ini. Jadi artinya bila mana ada kekeliruan yang saya sampaikan, itu hanya kekeliruan saya semata, atau mungkin karena kurangnya belajar saya tentang yang kita bincangkan ini tadi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini tadi, meskipun sedikit, ada manfaatnya bagi yang hadir di sini, juga ada manfaatnya bagi yang kebetulan mendengarkan dan menonton obrolan kita ini. Amin. Amin.